Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia memiliki banyak keragaman budaya, suku, khususnya dalam keberagaman agama. Sikap toleransi pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW sudah memberikan toleransi atau mencerminkan toleransi yang sangat baik. Pada waktu itu sudah diberikan di ratusan tahun silam, sehingga sikap toleransi yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi di ratusan tahun silam ini diwariskan oleh para sahabat dan tabi'in dan para ulama salafus soleh. Dengan sifat mulia ini, sifat toleransi ini yang telah dicerminkan oleh Kanjeng Nabi ini sebagai modal penting untuk dalam berdakwah. Yang mana dengan sifat toleransi kemuliaan ini, para sahabat dan yang lain sebagainya, sampai-sampai non-muslim ini sampai luluh hatinya sehingga mau menapaki cahaya agama Islam. Pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, beliau menanggung rasa sakit yang mana telah dirundung atau perundungan oleh kaum Taif. Beliau wajah mulianya sampai babak belur ataupun mengucurkan darah akibat perundungan kaum Taif, dilempari batu. Tetapi apa? Kanjeng Nabi sampai memintakan maaf kepada mereka-mereka yang melempari batu di wajahnya Kanjeng Nabi. Walaupun pada waktu itu malaikat Jibril ini sudah menyiapkan untuk melemparkan, memindahkan gunung untuk dilemparkan ke kaum Taif itu. Tetapi Kanjeng Nabi memaafkannya. Lain halnya sahabat Ali bin Abi Thalib, sikap toleransi ini juga diberikan oleh sahabat Ali pada waktu itu mau melaksanakan sholat subuh sampai hampir waktu subuh ini selesai. Pada waktu itu sahabat Ali mau melaksanakan sholat subuh, berjalan dari rumahnya, ternyata tiba-tiba ada seorang kakek di depannya berjalan, tapi sahabat Ali ini tidak mau menyalip atau melangkahi seorang kakek tersebut, kendati ternyata dia ini adalah orang Nasrani. Ini adalah sikap toleransi sahabat Ali sampai mau kehilangan waktu sholat subuh. Lain halnya lagi sahabat ataupun Syekh Hasan Basri, beliau di rumahnya mempunyai tetangga, tetapi tetangganya ini adalah kaum Nasrani. Di atap rumahnya ini selalu ada rembesan-rembesan, ternyata itu adalah rembesan dari kamar mandinya seorang Nasrani tersebut. Tetapi apa Syekh Hasan Basri? Syekh Hasan Basri tidak menegurnya ataupun tidak memarahi kaum Nasrani tersebut. Tetapi Syekh Hasan Basri ini malah memberikan sikap toleransi itu adalah yakni dengan mewadahi, atau bahasa lainnya ini apa? Memberikan suatu tempat semacam ember, ya, ini untuk menampung rembesan kamar mandi, yakni air kencingnya kaum Nasrani tersebut. Setiap malam Syekh Hasan Basri ini membuang rembesan-rembesan itu sampai kurang lebihnya 20 tahun. Tetapi belakangan Syekh Hasan Basri ini jatuh sakit dan para tetangga menjenguknya. Dan di situ
ada kaum Nasrani yang tetangga tersebut ini melihat ada kebocoran di atapnya rumahnya Syekh Hasan Basri. Ternyata itu adalah bocoran dari kamar mandinya orang Nasrani tersebut. Akhirnya Nasrani ini mengatakan, bertanya kepada Syekh Hasan Basri, ini rembesan ini sudah berapa tahun? Syekh Hasan Basri menjawab, ini sudah saya lakukan selama 20 tahun, saya membuangnya setiap malam. Yang akhirnya orang Nasrani itu masuk memeluk agama Islam karena dengan kemuliaannya Syekh Hasan Basri dalam bertoleransi. Makanya dengan keberagaman Indonesia, khususnya keberagaman agama, mari kita bertoleransi, memahami toleransi secara utuh agar kemajuan dalam syiar dan kemajuan dalam berbangsa, khususnya di Indonesia ini, kita bisa melaksanakannya dengan secara utuh. Itu adalah gambaran toleransi yang mana diwariskan oleh Kanjeng Nabi dan para sahabat tabi'in salafus soleh. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah ini dalam bertoleransi, dalam beragama, walaupun berbeda agama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.